Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la haula wa la quwata illa billahil azim. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMPN 2 Delanggu beserta seluruh aktivitas akademi, Ibu Bapak guru serta seluruhnya, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMPN 2 Delanggu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat anak-anakku sekalian? Sehat? Puji syukur alhamdulillah, mari kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berallah nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat. Semoga dengan rasa syukur ini kita semuanya diberi Allah kemudahan, diberi Allah nikmat-nikmat yang lainnya, khususnya anak-anak sekalian diberi Allah kemudahan untuk belajar dengan baik, belajar dengan mudah, dan belajar dengan bergembira sehingga kita dapat menerap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, dan kita berdoa semoga kita diberi Allah kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi petunjuk dan risalah beliau berupa dunia Islam sehingga kita dapat selamat dunia dan akhirat. Anak-anak sekalian, hari ini kita dari Forkopimda mengadakan salah satu kegiatan dalam upaya untuk membangkitkan kembali cinta tanah air anak-anakku sekalian, yaitu kita beri nama Gerbang Nemu. Gerakan membangun wawasan kebangsaan generasi muda. Kenapa ini perlu? Karena kita melihat ternyata semangat cinta tanah air kita sudah mulai pudar, terutama kepada anak-anakku sekalian. Kita ingin negara ini tetap lestari, negara ini tetap harus bangkit dan terus dipelihara oleh anak-anak sekalian. Karena apa? Karena penjajahan saat ini sudah infiltrasi ke negara kita. Anak-anakku sekalian, nggak terasa bahwa penjajahan telah dilaksanakan oleh negara lain. Kalau kita nggak kuat tentang wawasan kebangsaannya, takutnya nanti bangsa ini akan punah karena apa? Dijajah oleh bangsa lain. Anak-anak sekalian, mau negara kita dijajah oleh bangsa lain? Mau? Maka kita perlu hati-hati karena investasi penjajahan telah memasuki wilayah kita. Anak-anak nggak sadar itu, tapi kita coba sadarkan hari ini. Kita semuanya harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, ada 4 pilar kebangsaan yang hari ini saya sampaikan, dan ini harus bisa dilestarikan, bisa dipelihara, dan terus dibangun, dipupuk terus agar ini melekat pada anak-anak, hati anak-anakku sekalian. Ada yang mengerti 4 pilar itu? Ada kelas 9? Kelas 8? Wah, buat pengwanter ya. Jadi ada 4 pilar yang harus kita perhatikan, yang harus kita pertahankan. Yang pertama adalah pilar, yaitu Pancasila. Yang pertama adalah pilar yang perlu kita pertahankan, kita lestarikan adalah Pancasila. Kenapa? Karena itu adalah dasar negara kita. Pancasila ini harus kita amalkan, harus kita laksanakan, dan kita hayati serta kita amalkan. Kenapa? Itu menjadi pedoman dalam kegiatan kita masing-masing. Tadi sebutkan kalau Pancasila itu tadi ada pedoman penghayatan Pancasila. Kita dulu yang sepuh-sepuh angkatan saya, amatan Bu Kepala Sekolah, kebetulan Bapak Ibu Kepala Sekolah ini satu angkatan dengan saya di SMA Soko. Kita dulu mengenal waktu SMP SMA itu yang disebut dengan P4.
pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kita harus hafal 36 butirnya. Masing-masing sila ditawarkan dengan 40 ada butir-butir yang harus diamalkan. Tadi saya melihat pembukaan Undang-Undang Dasar saja anak-anakku sekalian banyak yang tidak hafal. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Oh, kada. Kalau sing ngajung, anak bonusnya loh. Ye. Jadi dulu Pancasila punya 36 butir yang harus dihafalkan. Itu pedoman bagi pelaksanaan kegiatan kita masing-masing. Ya. Maka kami harapkan kita bangkitkan kembali itu. Karena apa? Tanpa itu kita bisa saja mengabaikan Pancasila. Buktinya apa? Kenakalan remaja, kemudian banyaknya narkoba. Itu karena memang ternyata Pancasila tidak menjadi darah daging dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Maka saya akan nanti kalau saya sebut Pancasila, jawabannya kita gaungkan yaitu hayati dan amalkan. Saya minta yang keras sebagai wujud tekad anak-anakku sekalian untuk bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Siap? Jawabannya apa kalau disebut Pancasila? Nah, saya minta suaranya yang keras, kalau bisa gedung-gedung ini runtuh. Kalau tidak keras saya ulang berkali-kali. Pancasila selalu kepalkan tangan di atas. Itu wujud dari tekad dan semangat kita pagi ini. Ya, semangat ya. Pancasila yang tinggi, kepalanya yang tinggi ya. Pancasila. Tepuk tangan. Jadi pilar pertama adalah Pancasila, maka kita harus menghayatinya dan mengamalkannya. Tolong ini dijadikan di dalam hati kita masing-masing, ditancapkan dalam hati kita. Mari kita semuanya mempelajari Pancasila, karena itu adalah sendi yang harus kita pertahankan agar Pancasila menjadi bagian dari dasar negara kita sekalian. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk paket di dalamnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di alinea 4 itu terkandung di dalamnya adalah Pancasila itu sendiri. Maka anak-anakku sekalian coba pelajari. Meskipun Undang-Undang Dasar saat ini ada perubahan, tapi tidak harusnya kita tetap mempelajarinya ya. Ada beberapa pasal dan bab yang memang diubah atau diberi tambahan oleh MPR sebagai ketetapan. Karena apa? Melihat perkembangan zaman yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tawarkan lagi, ada yang sudah hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ayo maju, ada bonusnya. Yang baca tadi sudah hafal belum? Baik, anak-anakku sekalian, kenapa Undang-Undang Dasar 1945 ini perlu kita pelajari, kita pedomani? Karena apa? Itu adalah salah satu dari pengejawantahan dari Pancasila itu sendiri. Karena sendi-sendi itu dan yang paling penting adalah kita semuanya harus mempedomani pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka kalau saya sebut Undang-Undang Dasar 1945, jawabannya adalah pedomani dan laksanakan. Paham? Paham? Saya minta kelas 7 yang menyebutkan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang kedua pedomani, kelas 8 dan nanti kelas 9 laksanakan. Saya minta semangatnya dipimpin masing-masing komandan kompinya ya. Jadi yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 dari kelas 7, jawaban kedua dari kelas 8, jawabannya pedomani, kemudian kelas 3
laksanakan. Saya minta semangatnya. Yang paling bersemangat, saya minta kelas 1, kelas 8, kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Ya, mulai kelas 7. Di situ aja. Gak apa-apa, di situ. Iya, Bon, gak apa-apa. Siap, bro. Undang-undang Undang-Undang Dasar 1945. langsung. Diulang lagi. Belum nyantol. Pikirannya masih di rumah. Ayo, kelas 7. Undang-Undang Dasar 1945. Tepuk tangan. Saya minta semangatnya lagi. Semuanya dijawab ya. Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Jadi pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar harus kita pedomani dan kita laksanakan. Karena dengan kita berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, insya Allah seluruh kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, termasuk pemerintahan, pengajaran dan sebagainya. Kemudian pilar yang ketiga adalah, ada yang tahu pilar ketiga? NKRI. Jawabannya nanti. Kalau kita bicara NKRI, maka kita semuanya harus menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan NKRI. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Paduan suara bisa nyanyikan dari Sabang sampai Merauke? Paduan suara? Bisa. Nanti diikuti seluruh peserta ya. Kita ingin tahu semangatnya anak-anakku. Lagu-lagu wajib, lagu-lagu nasional masih mengenal enggak? Karena mungkin lebih lupa dengan ojo dibanding-banding no ya. Kita ingin anak-anakku tetap tertancap semangat kebangsaannya. Dimulai terus semuanya ikut ya. Saya ingin tidak hanya bersuara kecap-kecap sabar, tapi suaranya keluar. Ayo dimulai paduan suara. Sabang sampai Merauke, terjajah pulau-pulau. Tepuk tangan. Sing banter dewe kelas 9. Patut dicontoh senior-senior saudara. Jadi kita harus memelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini menjadi hanya sekedar kenangan. Kita berharap negara kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara, tetap lestari ya. Karena ini adalah wujud dari kecintaan kita, rasa kebangsaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Saya minta semangatnya. NKRI selalu kebalkan tangan di atas. NKRI. Kemudian pilar yang keempat. Pilar yang keempat ini sudah mungkin familiar di anak-anakku sekalian, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika?
Maka ini bagian yang tidak terpisahkan. Karena apa? Kita semuanya disatukan oleh negara. Kita semuanya aja bersaudara, meskipun heterogenes karena budaya, karena bahasa dan sebagainya, tetap kita menjadi satu kesatuan. Termasuk kita sekalian hari ini yang ada di desa disatukan menjadi keluarga desa. Misalnya berada di Drambe, maka menjadi keluarga besar pemerintah desa Drambe. Yang ada di Sumbersono, maka dia menjadi keluarga besar desa Sumbersono. Dengan semuanya, ada yang di luar kecamatan Delanggu? Ada? Masih ada ya? Puri ya? Kita semuanya disatukan dalam satu wilayah yang di Delanggu, desa-desa ini, maka kita satu kesatuan, yaitu menjadi keluarga besar Delanggu. Delanggu punya moto baru, anak-anakku sekalian. Nanti kalau saya dengungkan Delanggu, jawabannya mari sayangi, seperti orang memuluk. Ingat, sekali lagi kalau ada kata-kata Delanggu, jawabannya mari sayangi. Kemudian yang kedua, kalau ada kata-kata Delangguku, jawabannya mari beri manfaat. Paham? Dipimpin Mbak yang punya mic ya. Kalau pertama nanti kata-kata Delanggu, jawabannya seperti memeluk ya, seperti memeluk ya. Mari sayangi. Kalau kita semuanya adalah keluarga ya. Kemudian kalau jawabannya yang kedua Delangguku, jawabannya mari beri manfaat. Paham? Paham? Delanggu, Delangguku, mari beri manfaat. Saya ulang lagi, Delanggu, mari sayangi. Delangguku, mari beri manfaat. Tepukan. Jadi semangat Bhinneka Tunggal Ika harus kita lestarikan dan kita pelihara ya. Karena itu menyatukan kita semuanya sebagai saudara, sebagai keluarga. Insya Allah kalau kita sebagai saudara dan keluarga pasti saling membantu, saling menolong, saling menghormati satu dengan yang lainnya ya. Siap? Kalau saya dengungkan Bhinneka Tunggal Ika, jawabannya pelihara dan lestarikan. Siap? Kalau sekali lagi kalau kita dengungkan Bhinneka Tunggal Ika, jawabannya pelihara dan lestarikan. Ono sing sawangane serius tapi mbok pikirin nanti gak nyantol-nyantol ya. Kelihatan sawangane serius ternyata mbok pikirin nanti. Sekali lagi saya minta kalau kita dengungkan Bhinneka Tunggal, jawabannya pelihara dan lestarikan. Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan. Bagi anak-anakku sekalian, itu adalah 4 pilar yang harus tetap kita lestarikan dan kita pelihara. Insya Allah 4 pilar ini harus kita dengungkan, selalu kita amalkan sehingga negara Kesatuan Republik Indonesia tetap lestari sampai akhir zaman. Anak-anak sekalian yang saya hormati serta ibu bapak guru yang saya hormati pula, terakhir saya pesankan satu hal sesuai dengan trias UKS. Tadi jawabannya suatu keliru-keliru gitu ya. Hal yang paling penting adalah tentang narkoba. Sekali lagi, narkoba adalah musuh kita bersama. Jangan pernah mencoba. Kita semuanya adalah korban. Karena apa? Jangan mudah kita ini diiming-imingi sesuatu yang tidak jelas. Karena budayanya saat ini luar biasa, narkoba itu bisa berupa permen, bisa berupa minuman, macam-macam. Ya, hati-hati, jaga diri masing-masing. Ya, salah satu lubang pintu yang bisa masuk yang pertama kali adalah dari HP, dari teknologi informasi. Ada yang nggak punya HP? Semuanya pegang HP ya. Maka coba anak-anakku sekalian bijak terhadap HP itu, karena HP
bisa membuat anak-anakku jatuh, bisa juga membuat anak-anakku menjadi sukses. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, saya pesankan bahwa narkoba harus kita lawan. Ya, begitu ada anakku sekarang masuk ke narkoba, maka seluruh hidup, sepanjang hidup pasti akan menderita. Ya, banyak contohnya. Ya, saya kemarin sempat ada training dan salah satunya adalah para korban narkoba. Mereka akan sekali kena maka seumur hidup semuanya akan menjadi kecanduan dan akan menjadi merusak kehidupan. Maka kalau saya sebut narkoba jawabannya oh iya sih kalau saya sebut narkoba jawabannya kalau prestasi jawabannya oke, paham ya. Saya minta tes UKS ini kan setiap Senin didengungkan ya. Prestasi narkoba prestasi prestasi narkoba luar biasa. Terima kasih kepada seluruh Sivitas Akademi YK SMPN 1 lagu. Semoga SMPN 2 mohon maaf tadi serius ya, ini masih konsentrasi. Saya sampaikan semoga SMPN 2 lagu ini tetap jaya. Saya minta ya jadinya SMPN 2 lagu ya jadinya apa? Paket capai prestasi. Sepeda tuh Yang banter dek 3 kali dek, saya pingin semangatnya. Sekali lagi hidup ini cara runtuh. Ayo sepeda tuh satu lagi. sepeda tuh Luar biasa, tepuk tangan. Semangat yang luar biasa, semoga tetap terada dalam hati kita masing-masing sehingga kita semuanya bisa memperbaiki diri, bisa terus belajar. Karena apa? Masa depan anak-anakku sekalian bergantung pada usaha saat ini. Gak apa-apa saat ini susah-susah, yang penting nanti kalau sudah dewasa akan menuai padinya. Saya sempat sekolah di STPDA dan IP, yang anak-anakku sekalian mungkin mengenalnya dengan itu. Tapi nggak ada masalah kalau kita bisa menikmati dengan joy. Meskipun keras, meskipun kasar, tapi itu bagian dari proses pendidikan. Dan kita rasakan nanti saat kita sudah dewasa. Ya, semoga anak-anak usia tetap bertahan, tetap semangat, tetap berusaha keras untuk bisa belajar dengan baik dengan segala konsekuensinya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh Sivitas Akademi SMPN 2 Delanggu yang hari ini bisa ketemu kita sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan, 4 pilar kebangsaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Saya masih melihat tadi petugas upacara belum sempurna, mungkin bisa minta bantuan dari petugas koramil, dari anggota koramil untuk bisa melatih sehingga bagian dari proses upacara lebih sempurna. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Selamat berjuang, selamat belajar, selamat menikmati proses pendidikan. Semoga ini bermanfaat bagi masa depan anak-anakku sekalian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada kebenaran semata-mata petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.